Selamat malam, Wandami sama Nera, Rama, Ramani, Ibu, Bapak, dan Saudara sedama sekalian, Sugihontu, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia bahwa kita malam ini masih mendapat kesempatan dalam keadaan sehat berkumpul untuk membacakan parita-parita yang mengondisikan ketenangan batin dan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Sebelumnya, mari kita bacakan nama-nama saudara-saudara yang sakit, semoga segera sembuh kembali. Bapak Budi Hartanto, Surabaya. Bapak Darsono Tanuwijaya, Rumah Sakit Adiwusada H300. Bapak Enghu, Medan. Romo Harvey, Surabaya. Bapak Hermawan, Tarakan, sedang dirawat di ICU Siloam, Surabaya. Bapak Jugiono Hartonto, Rumah Sakit Adiwusada D409, Bapak Sianto, Jakarta, Bapak Sukrisno, Surabaya, Bapak Chan Hok Ing di Rumah Sakit Siloam Ruang 1014, Banjarwijaya, Tangerang, Bapak Chan Kai Sing, 75 tahun dari Pasuruan, Bapak Willy Teja Lesmana, Bali, Bapak Wongsa Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali, Ibu Ari Chandrawati, Bali, Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta, Ibu Jukani Sidoarjo, Ibu Lau Pikhwa saat ini dirawat di Rumah Sakit RKZ, Ibu Liang Mei Chung, Samarinda, Ibu Lucy Harley, Jakarta, Ibu Wi Gyok Tin, Surabaya, Ibu Nikita Louis, Surabaya, Ibu Nita, Jakarta, Ibu Ratna Kusuma Himawan, Surabaya, Ibu Regina Dewi, Tanjung Selor, Ibu Syamsiah, Pontianak, Ibu Siswati, Jakarta, Ibu Soan Andes, Bogor, Ibu Sri Lani Hartanto, Surabaya, Ibu Sri Ratna Hartanto, Surabaya, Ibu Tan Kim Lian Niu, Bogor, Ibu Chan Lian Niu, Karawaci, Tangerang, Ibu Ume, Jakarta, Ibu Uruwela Cipto, Jakarta, Ibu Waluyo, Surabaya, Ibu Wanti, Jakarta, Nyonya Lance Mansur, Manado, Nyonya Lilian Ing, Jakarta, Nyonya Lince Sambuaga, Manado, Nyoman Kurniawati, Surabaya, Saudara Amando, Surabaya, Saudari Karin, Jambi, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Denpasar, Bali, Saudari Go Vivi, Surabaya, Saudari Ratna, Bekasi, Anak Anggita Triratna, Lombok, Anak Leon, Surabaya. Demikianlah Rama Ramani, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, nama-nama saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dengan mengikuti pembacaan parita ini memperoleh ketenangan batin yang mengondisikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Baiklah Rama Ramani, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sedama sekalian, sebelum melanjutkan acara ini, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan untuk memberikan penghormatan awal kepada Guru Agung kita. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi, Swakato Bhagavata Dhammo, Dhammang Namassami, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sanghang Namami. Yamam hakomayang Bhagawantang Saranang Gata, Yono Bhagawa Satta, Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema, Ime Hisakkare Hitang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sanggang Abhipujayama. Selanjutnya,
Mari kita bersama-sama memohon tuntunan sila kepada Samanera Abhisarano. Mayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama tutiyam pimayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama tatiyam pimayang bante tisarane nasaha Pancasila niyacama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisaranagammanang paripurnang. Ama bante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana Veramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodhaye. Ama bante
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Samanera. Selanjutnya mohon perkenan Samanera memimpin pembacaan parita yang diharapkan mengondisikan kesembuhan dan ketenangan batin bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Silakan Samanera. Ya, semuanya yang hadir di sini, mari kita bersama-sama, ya nggak usah di-unmute juga mikrofonnya, bisa mengulang bersama-sama parita, pikirannya dikondisikan, yang nyaman, yang rileks, dengan pengharapan baik, semoga mereka yang sedang sakit bisa turut segera sembuh, dan mereka bisa punya kesejahteraan lagi secara fisik dan mentalnya. Mari kita sama-sama melakukan pengulangan parita. Samanta Cakawali Suatra Gachantu Dewata Sadhammang Muniraja Sasunantu Sagamokadang Sage Kame Carupe Irisikaratate Cantalikhe Vimani Dipe Rathe Jagami Taruanagahane Gehawat Dhumhikete Bhumma Cayantu Dewa Jaladhala Visami Yak Khagandha Banaga Tidhanta Santikeyang Muniwara Wacanang Sadhawo Me Sunantu Dhamma sawanakalo ayam bhadanta Dhamma sawanakalo ayam bhadanta Dhamma sawanakalo ayam bhadanta Handamayang buddhasa bhagavato pubabhaganamakarang karomasi Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wacena Sothite hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wajena Sothite hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena saca wajena Sothite hotu sabada Metanca sabalokasming Manasambhavaye aparimanang Uddhang adho catiriyanca Asambadhang awerang asapatang Tirthancarang nisinnowa
sayano vayavata savigata middho etang sating adhirtheya brahmametang viharang idhamahu dirthenca anupagamma silawada sanena sampanno kame suvinneya gedhang nahi jatu gabhaseyang punareti ti iti piso bhagava arahang samma sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarathi saddha dewa manusanang buddho bhagava ti swakhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipasiko opanayiko paccatang veditabbo vinyuhi ti supartipanno bhagavato sawaka sangho ujupartipanno bhagavato sawaka sangho Nyayapartipanno bhagavato sawaka sangho Samicipartipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani artha purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaneyo anuttarang punya khetang lokasan ti bojjhango sati sanghato dhammanang vicayo tatha Wiriyampi tipasadhi bojjhanga catatha pare samadhupekha bojjhanga satete sabadasina munina sammadhakhata bhavita bahulikata sangvatanti abhinyaya Nibbanaya ca bodhiya etena saca wajena sodhite hotu sabada ekasming samayena tho moggalanan cakasapang gilane dukhite diswa Bojjhange sata desayi te catang abhinanditva rogamucing sutang karni etena saca wajena sodhite hotu sabada ekada dhammarajapi gelanyena bhipilito Chunda tere natanyewa varna petwa nasadarang sammoditwa ca abadha tamha buddha siddhanaso etena saca wajena sodhite hotu sabada Pahina te ca abadha tinnanam bimahesinang magga hata kilesawa pattanupati dhammatang etena saca wajena
Sothite hotu sabada. Sakatwa buddharatanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sothina nasandu padawa sabe dukha wupasamintu te sakatwa dhammaratanang o satang utamang warang parilahu pasamanang dhamma tejena sothina nasantu padawa sabe bhayawu pasamintu te sakatwa sangharatanang o satang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanghate jena sothina nasantu padawa sabe roga wupasamintu te bhavatu sabbam manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabbam manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabbam manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada sothi bhavantu te sadhu sadhu sadhu. Terima kasih Samanera. Selanjutnya mohon berkenan Samanera memimpin satu kebajikan lagi untuk kami bersama-sama bermeditasi. Oke, semuanya yang hadir di sini, mari kita sama-sama luangkan waktu 5 menit aja cukup untuk meditasi. Silakan duduk yang nyaman, yang rileks. Badannya rasakan pinggangnya lurus. Demikian juga rasakan punggungnya lurus, tangannya di atas pangkuan. Rasakan juga pundaknya nyaman, lehernya lurus. Rasakan matanya terpejam dengan nyaman dan rileks. Sekarang perhatikan seluruh bagian badan dari kepala sampai kaki, semuanya sangat nyaman dan rileks. Bagian kepala, kemudian turun seluruh wajahnya dari kening sampai ke bagian dagu. Rasakan lehernya nyaman, rileks. Rasakan pundaknya juga nyaman, yang kanan maupun yang kiri. Seluruh tangan dari atas sampai bawah terasa nyaman dan rileks. Badan yang depan maupun yang belakang secara keseluruhan nyaman dan rileks. Rasakan bagian pinggulnya. Dari pinggul bagian kanan sampai ke bagian kiri terasa nyaman dan rileks. Yang terakhir, bagian kaki rasakan dari paha. Perhatikan juga turun ke lutut dan betis, sampai ke pergelangan kaki dan jari jemari kaki. Sekarang perhatikan seluruh bagian wajahnya. Rasakan seluruh wajahnya nyaman dan rileks. Kemudian rasakan bagian rahangnya. Rahangnya sangat nyaman, sangat rileks. Tidak kaku, tidak ketat. Rahangnya sangat nyaman dan rileks.
Rasakan bibirnya saling bersentuhan satu sama lain. Demikian juga gigi saling bersentuhan. Lidahnya dengan nyaman, dengan rileks menyentuh langit-langit dengan nyaman. Sekarang coba perhatikan bagian hidungnya. Bernafas dengan alami, bernafas dengan rileks. Coba rasakan masing-masing masuk dan keluarnya nafas lewat hidung 3 kali. Fokus di rongga hidungnya aja. Sekarang rasakan di rongga hidung, ada sentuhan nafas masuk, sentuhan nafas keluar. Terasa sangat nyaman dan rileks. Nafasnya bisa diperhatikan sentuhannya di rongga hidung. Coba rasakan memasuk dan keluar masing-masing sebanyak 5 kali, supaya disentuhannya terasa semakin jelas di sekitar rongga hidung. Masuk dan keluar 5 kali rasakan. Sekarang, dalam 2 menit ke depan, jaga perhatiannya di rongga hidung. Mengamati sentuhan nafas masuk dan keluar. Semakin nyaman, semakin rileks. Rasakan pikirannya tenang, nyaman, rileks. Badannya juga terasa, nafasnya sehat, segar, nyaman, dan rileks. Sekarang meditasinya dicukupkan. Matanya bisa dibuka perlahan-lahan. Meditasi diakhiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Terima kasih Zaman Merah. Baiklah, Rama, Ramani, Ibu Bapak.
Dan saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita sekarang berkonsentrasi untuk mendengarkan anusasana yang akan dibawakan oleh Samanera. Semoga wejangan-wejangan yang diberikan oleh Samanera bermanfaat bagi kita bersama, bagi saudara-saudara yang sakit, dan bagi semuanya. Kepada Samanera, silakan. Ya, mari kita bersama-sama mengagungkan Guru Agung junjungan kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Romo, Ramani, Pandita semuanya, Ibu Bapak, para upasaka upasika, Sukihonto Namo Buddhaya. Ibu Bapak dan teman-teman, saudara sekalian semua, saya nggak tahu apa yang mau disampaikan. Saya nggak tahu kebutuhan Anda sekalian, jadi saya tanya dulu di awal. 3 hari ini apa yang Anda ingin tahu tentang Buddhisme? Apa yang muncul dalam pikiran Anda tentang Buddhisme atau apapun lah pertanyaan terkait dengan Buddhis. Sehingga barangkali itu bisa jadi pembahasan kita. Apapun yang Anda ragukan selama 3 hari terakhir. Anda bisa jawab langsung atau bisa jawab di chat. Kalau nggak mau jawabnya lengkap, kasih clue-nya aja nggak apa-apa. 1, 2, 3 kata. Ya, supaya kita jadi gampang nih memahami apa yang mau Anda sekalian ketahui. Kira-kira apa? Coba teman-teman atau ibu bapak sekalian yang nggak pernah bertanya di wihara. Saya pilih tuh. Yang nggak pernah bertanya biasanya di wihara. Kalau di wihara bertanya malu, coba di sini silakan bertanya. Tanyanya dalam bentuk clue nggak apa-apa. Misalnya sama Nera, kok saya jengkel sama orang, kenapa begitu ya? Boleh silakan. Tapi jangan jengkelnya sambil gregetan sama saya gitu kan. Anda silakan sampaikan 1, 2, atau 3 kata yang mungkin jadi clue bagi Anda sekalian. Supaya saya bisa memahami nih pikiran Anda sekalian. 3 hari terakhir yang Anda ragukan terkait dengan Buddhisme. Ada yang mau jawab di chat? Silakan. Silakan Ibu Bapak Rama-Ramani, mungkin bisa raise hand atau tulis di chat. Karena kalau setiap guys kan udah banyak yang mau bicara dhamma. Mau dhamma yang mana lagi tuh? Sudah full. Bante A, Bante B, Bante C, Bante D. Tapi mungkin kadang-kadang ada yang nggak mengena di hati. Karena kadang-kadang topiknya nggak sesuai yang saya harapkan. Nah, kalau sekarang saya kasih kesempatan Anda bertanya. Nah, ini ada yang tanya nih. Saya ingin tanya tentang hukum karma. Oke, hukum karma yang model bagaimana yang ingin Anda tanyakan? Karena karma itu ada banyak perspektifnya tuh. Oke, ada banyak perspektifnya. Kalau pertanyaan ini bisa sangat spesifik, wah ini keren ini. Tapi sejauh menunggu pertanyaan yang lebih spesifik, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan hukum karma. Ibu bapak dan teman-teman sekalian, terkait dengan karma, itu kan udah banyak yang membahas terkait bahwasannya karma itu adalah intention atau niatan kita. Niatan kita, artinya niatan yang meskipun hanya secara mental pikiran kita, itu udah termasuk karma loh. Ya, termasuk karma sudah. Nah, biasanya kalau karma itu terlihat dengan nyata, kalau dia udah termanifestasi, sudah berbentuk dalam ucapan maupun perbuatan kita. Perbuatan secara fisikal atau jasmani. Nah, karma yang dimaksudkan oleh Sang Buddha ini jelas berbeda sekali dengan konsep-konsep ajaran karma yang telah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu yang merupakan tokoh agama dari sekte-sekte lain, kemudian dari agama-agama yang lain, ini sudah sangat jelas berbeda. Karena apa yang dimaksudkan oleh Sang Buddha tentang karma, itu adalah bicaranya sangat holistik dan sangat menyeluruh. Kalau karma yang banyak orang lain terjemahkan, ya sudah, apapun yang dia terima saat ini,
dianggap itu sebagai sebab yang tunggal. Sebab yang tunggal, nanti mereka akan larinya jadi ikan nasib. Ya, loh, orang ini kok miskin ya? Oh ya, karena dia membunuh. Nah, dia anggap nanti sepanjang kehidupan dia di saat ini ya, sepanjang kehidupan sampai meninggal, dia wajar dan wajib untuk jadi orang yang miskin. Tidak ada karma yang bisa menginterupsi di kehidupan sekarang. Itu loh, yang pandangan liar di luar sana tuh jadi nasib. Dan itu, kalau kita punya pandangan yang seperti itu, sangat-sangat riskan bagi kita untuk muncul bahwa kita itu, hidup itu adalah diciptakan dari sononya. Saya jadi tertarik, saya tadi ada baca di komen-komen Instagram, itu lagi banyak nih perdebatan terkait dengan dua agama yang menurut saya sangat sering diperbincangkan ya, agama Islam dan juga agama Kristen itu kan. Nah, mereka saling berebut itu satu sama lain terkait dengan konsep yang namanya pencipta mereka. Pencipta mereka menganggap bahwasanya mereka ditentukan oleh sang penciptanya. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut tadi komen yang tersebut, artinya mereka nggak punya kuasa, mereka nggak punya kemampuan untuk mengintervensi karmanya di kehidupan saat ini. Jadi kalau ada yang tadi misalnya ya, kalau misalnya tadi saya baca itu ada orang yang lahirnya miskin, sudah, dia pantas dan dia wajib menjalankan kehidupannya yang miskin di kehidupan ini, tanpa perlu memperbaiki atau menginterupsi karmanya. Tapi di Buddhis enggak, ibu bapak dan saudara sekalian, di Buddhis justru kalau karma yang kita terima dalam kehidupan ini, itu adalah hanya salah satu sebab dari kehidupan yang lampau. Ingat ya, salah satu sebab, bukan satu-satunya sebab. Oke, nah sehingga bisa saja karma yang sekarang ini berubah karena interupsi yang saat ini, atau juga interupsi dari karma yang lampau yang lainnya. Makanya kadang-kadang ada orang yang mengalami satu hal yang tidak menyenangkan, bisa jadi itu berbuahnya sangat panjang dan lama sekali. Tapi ada juga yang berbuahnya hanya waktu yang singkat. Dan itu sudah banyak dari cerita-cerita Sang Buddha, hampir secara keseluruhan dari khotbah-khotbah yang ada di Culaka Mawibangga Sutta, itu menceritakan tentang sebab akibat daripada karma. Orang melakukan ini akibatnya begini, orang melakukan ini akibatnya begini, dan itu bisa berubah kapanpun. Salah satunya, ada orang yang sudah terlahir kaya, itu kan akibat karmanya yang di kehidupan lampau kan banyak sekali ya yang baik-baik. Di masa saat ini dia menerima, tapi dia mengintervensi dan menginterupsinya dengan cara-cara yang jelek. Misalnya dia menipu, untuk mempertahankan kekayaannya dia malah merugikan orang lain, bahkan menyiksa makhluk lain. Maka ada potensi di kehidupan ini juga, apa yang kesejahteraan yang telah dia peroleh bisa hilang. Maka kalau dalam konteks kita memahami hukum karma, ini harus holistik, artinya kita nggak boleh melihat karma sebagai satu-satunya sebab, tapi sebagai salah satu sebab doang. Baik itu yang lampau maupun yang saat ini. Sehingga paham pesimisme dari diri kita itu nggak muncul. Karena bahaya kalau Buddhis sudah memahami hukum karma dengan cara demikian, pesimisme itu yang muncul lah, sudahlah ngapain berjuang, orang saya miskin kok. Ngapainlah saya berusaha, orang saya pasti wajib begini kok sepanjang hidup saya. Nah, maka Buddha tidak menyarankan kita atau tidak menganjurkan kita untuk memiliki paham pesimisme ini. Nah, di zaman-zaman dulu, di zaman sekitaran kehidupan masa Sang Buddha itu banyak mereka yang memiliki paham yang namanya bukan ahetuka diti, tapi natika diti. Mereka yang menganggap bahwa tidak ada akibat daripada sebab yang mereka lakukan. Sudah, mereka ambil pisau, ambil parang, ambil pedang, bunuh makhluk lain, bunuh orang lain, tidak ada masalah. Justru dengan membunuh seperti itu mereka menganggap, wah, ini kan kehidupan saya hanya sekali. Next life tidak ada kehidupan, so tidak ada yang menerima akibat daripada perbuatan buruk saya. Nah, pandangan yang seperti ini justru malah menimbulkan egoisme yang lainnya tuh ya. Egoisme bahwa saya boleh bertindak apapun. Sementara kalau dia menerima penderitaan, dia anggap itu adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, kemudian teguran dan sebagainya. Padahal itu adalah intervensi dari karmanya sendiri yang berputar di situ-situ aja. Makanya umat Buddhis belajar karma harus hati-hati juga.
kita harus pahami apa maksud dan tujuannya. Itu adalah supaya menghindarkan kita tidak punya paham pesimisme, dan kita juga tidak berbuat sesuai ego kita, sesuai dengan yang kita mau. Saya maunya begini nih, wah menikmati kesenangan indera terus menerus. Memang nggak ada yang melarang, tapi ada bahayanya. Memang tidak ada yang melarang di Buddhis, tapi ada bahayanya. Dan konsekuensinya ya harus kita terima sendiri. Oke, itu karma, gambaran singkat selayang pandang tentang karma. Saya ada pertanyaan, lihat nih ya. Kalau kita sudah berbuat baik tapi masih disalahkan dan dituduh dengan hal yang tidak dilakukan atau tidak kita lakukan. Jadi intinya kita sedang membayar hutang karma kah? Atau sedang membayar hutang kah? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena apapun yang terjadi dalam diri kita saat ini, itu tidak mungkin lepas dari kondisi yang saat ini ada dan juga sebab yang lampau. Ingat ya, sebab dan kondisi. Kehidupan kita tuh ada sebab dan kondisi. Sebabnya adalah yang lampau. Kalau yang sekarang ini ya, yang kita terima saat ini. Sebabnya adalah yang lampau. Kondisinya adalah apa yang kita lakukan sekarang. Kalau Anda punya sebab di masa lampau, Anda sering mencaci maki orang, sukanya marah-marah, sukanya pukulin orang. Nah, di sekarang, kondisi sekarang ini, Anda malah ciptakan hal yang sama. Kalau ketemu orang, pokoknya siapapun yang menjengkelkan, saya jitak kepalanya dia. Atau Anda malah, kalau ada orang yang tidak pantas perilakunya, akan saya marah-marahi. Itu kondisi sebetulnya yang Anda ciptakan saat ini. Sebabnya sudah ada di masa lampau, tapi Anda ciptakan kondisinya juga di saat ini. Anda pupuk tuh. Wah, kemarahan saya harus saya jaga. Kalau perlu saya pelihara. Sampai ini naik level. Udah sebab dan kondisinya ini udah main, akibatnya juga muncul. Nah, artinya kalau kita sekarang nih, sukanya disalahin sama orang, padahal kita nggak pernah melakukan, ya nggak apa-apa. Artinya, itu ada sebab dari masa lampau, sebab dari yang masa lalu, yang kita mungkin pernah melakukan dan itu besar perbuatannya, dan di saat ini ada kondisi kita bertemu dia. Ada kondisi kita bertemu dia tuh. Ya kan? Nah, kalau kita udah ketemu sebab dan kondisinya, dan karma itu punya potensi yang sangat besar untuk berbuah. Nah, maka kalau kita disalahkan, itu akibat dari sebab kita, dan kita terkondisi saat ini untuk bertemu dia, orang yang memang menjengkelkan, yang memang kategori karakternya memang sukanya marah-marah, yang sukanya menuduh-nuduh orang, yang kalau anak-anak muda bilang sekarang adalah toksik. Itu ya, ada kemungkinan akibatnya Anda sering jatuh dalam kondisi Anda sering disalahkan, meskipun Anda nggak melakukannya. Nah, yang perlu kita ciptakan setelah itu terjadi adalah Anda nggak usah menciptakan kondisi yang baru. Kondisi yang baru adalah dengan Anda marah-marah balik. Justru Anda ciptakan kondisi yang sebaliknya, supaya di masa mendatang Anda nggak menemukan lagi hal serupa atau fenomena serupa. Ya, kan tinggal nunggu waktu aja kan. Kalau orangnya memang toksik begitu ya tinggal nunggu waktu ya, kayaknya tinggal tunggu dia mati aja kayaknya. Tinggal nunggu dia meninggal aja, nggak dimarah-marahi lagi oleh dia. Tapi sejauh kita nggak menciptakan kondisi dan sebab yang identik sama dengan seperti itu, rasanya ke depannya kita akan aman dari fenomena yang serupa yang akan terjadi. Jadi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, apakah itu bisa disebut sebagai bayar hutang? Yes, bisa dengan kata yang umum. Tapi bayar hutang kita jangan dicicil dengan kondisi atau sebab yang baru. Justru kita balik kondisinya dengan sesuatu yang bukan identik seperti itu, tapi adalah yang menyenangkan, yang baik, yang positif. Makanya beberapa biku kan sering ya menyampaikan kepada Anda sekalian, kalau Anda menerima sesuatu yang tidak enak, difitnah dan sebagainya, lakukanlah kebaikan. Tapi ada benarnya loh, meskipun itu kata-kata yang sederhana, tapi itu benar juga. Karena dengan pikiran yang positif itu menciptakan kondisi yang positif di pikiran kita, di mental kita. Kadang-kadang ada orang yang sudah dituduh begini begitu, dia merasa insecure sendiri, dia merasa ketakutan sendiri, akhirnya dia nggak kewihara lagi. Contoh, kemarin saya baca di satu cerita di sosial media, itu ada satu orang yang dia pergi ke gereja dan saat itu dia lupa matikan handphonenya, dan handphonenya itu bunyi ketika pastornya sedang khotbah. Pastornya langsung menegur di saat itu juga. Dan mereka yang ada di depan mimbar itu, ya, yang sebagai pelayan-pelayan itu ya, mereka juga melototin, wah nggak tahu malu ya, udah tahu lagi khotbah begini-begini malah handphonenya bunyi.
teman-temannya di sampingnya tuh ngeliatin dia, matanya melotot ke dia, seakan-akan dia mencuri di gereja itu atau di tempat itu. Tapi sejak saat itu konsekuensinya adalah dia nggak pernah ke gereja lagi. Nah, bayangkan itu menyakitkannya sampai seperti itu. Dia sampai nggak berani ke gereja lagi. Dan akhirnya dia pergi ke bar. Ternyata di bar dia juga melakukan kesalahan yang sama. Konteksnya adalah dia menjatuhkan gelas daripada minumannya tersebut sampai pecah. Tapi ternyata perlakuan yang dia terima beda. Kalau di gereja tadi, ini contoh ya, gereja X saja ya, saya nggak bilang itu adalah gereja yang pasti, tapi ini adalah cerita. Nah, ternyata di satu tempat itu, di bar itu, ketika gelasnya pecah, justru pelayannya yang minta maaf. Justru pelayannya memaklumi, ya udahlah, kamu memang manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan, nggak apa-apa, kami ganti rugi. Justru diganti rugi loh, diganti rugi. Nah, dia berpikir, loh, kok saya di tempat yang baik malah diperlakukan hal yang negatif. Tapi saya di tempat yang negatif, kok saya diperlakukan dengan cara yang positif seperti ini. Akhirnya karena dia nggak punya pengetahuan, dia nggak punya kebijaksanaan, akhirnya dia senangnya ke bar daripada ke gereja. Nah, jangan sampai ini terjadi di wihara. Ada umat yang melakukan kesalahan kecil, tapi kita melototnya sampai 2 jam. Sampai matanya mau keluar. Itu bisa jadi umatnya malah takut. Dan itu dia memang sedang menerima akibat daripada sebab dan kondisi yang buruk. Saat itu misalnya. Apa sebabnya? Sebabnya mungkin karena dia adalah orang yang lalai. Yang kedua, kemudian dia lupa kondisinya itu, dia lupa mematikan handphone saat itu. Dan kondisinya adalah di tempat di saat ada orang yang sedang momennya sakral. Dan itu terjadi akibatnya, handphonenya berbunyi dan orang lain marah. Nah, kita sebagai orang yang mengerti, jangan judge mereka. Mereka itu sedang menderita ketika menerima karma buruknya. Justru kita rangkul mereka. Kita rangkul mereka supaya dia punya kondisi dan sebab pikiran yang baru. Oh, ternyata ketika saya mengalami kesusahan seperti ini, justru orang-orang lain itu peduli dengan saya. Saya tidak mengalami penderitaan yang besar 2 kali lipat. Coba bayangkan, kadang-kadang ada orang yang sedang bangkrut, ada orang yang sedang kesusahan. Kadang-kadang temannya nggak mengikuti, atau temannya nggak mau membela dia. Waduh, itu udah penderitaan secara internalnya, muncul lagi penderitaan secara eksternal, ada penolakan dari orang-orang di luar. Nah, itu adalah kalau dia berpikir bahwa karma itu nggak adil, sudah, nanti intervensi atau kondisi yang diciptakan ke depannya akan keliru. Bisa jadi ketika dia sudah buntu pemikirannya, dia malah menciptakan hal-hal yang error, menciptakan kondisi-kondisi yang tidak baik untuk dirinya, sebab-sebab baru yang negatif. Nah, maka kalau dibilang bayar hutang karma, bisa jadi. Tapi jangan sampai sebab dan kondisi yang kita ciptakan berikutnya adalah yang negatif juga. Ya, itu saya pikir jawaban untuk Bu Alyam dan Pak Afong. Untuk Pak Panji, kalau pikiran buruk muncul, terus saya amati, terus cepat lenyapnya. Atau lenyap dengan cepat. Itu apakah kita disebut menanam? Enggak. Karma itu adalah kalau kita punya intensi untuk terus mengikuti dia. Oke? Nah, kalau di dalam karma itu hanya muncul bentuk sekelebat aja, dan kita nggak mengikuti, ya udah putus di situ. Kita intervensinya ketika dia sudah lenyap, kita putus di situ, udah selesai. Tapi kalau misalnya muncul nih pikiran pengen marah, diikuti terus-menerus. Nah itu, pikiran yang bergerak terus-menerus memiliki potensi untuk menciptakan sebab karma. Tapi kalau kita tahu, justru ketika pikiran negatif muncul dan kita sadari dia lenyap, nah, atau diamati dia lenyap, nah itu justru bukan karma yang negatif yang muncul, tapi karma positif yang muncul. Karena ada kebijaksanaan yang muncul di sana. Ya, ada kebijaksanaan, Anda mengamati, saya pengen marah nih. Ada pikiran buruk yang muncul nih. Justru Anda munculkan perhatian penuh sehingga dia tidak berkelanjutan. Itu bukan muncul karma yang negatif, tapi karma yang positif. Jadi kalau teman-teman, ibu bapak sekalian belajar yang namanya bagian daripada ajaran Buddha yang berkaitan dengan proses berpikirnya manusia, kadang-kadang manusia tertentu yang dia memang punya persepsi pemikiran yang positif dan dia misalnya adalah disebut orang yang bijaksana, biasanya ketika ada sesuatu yang negatif muncul masuk ke dalam dirinya, dia bisa merespon dengan sebaik-baiknya. Dia justru mengamati,
Pikiran ini yang datang adalah negatif, muncul, lenyap, dia abaikan. Nggak berkelanjutan, dan dia lanjutin dengan aktivitasnya. Tapi kadang-kadang ada manusia tertentu ketika muncul nih, proses berpikirnya nih, ada sesuatu yang nggak menyenangkan datang. Apakah melalui matanya dia, melalui telinganya dia, muncul. Tapi karena dia sudah di masa lalu, dia punya kenangan atau emosi tertentu kepada memori tersebut ya. Atau objek yang serupa di masa lalu dia pernah menemukan, menjumpai itu. Nah, terpancing dia biasanya. Waduh, ini Romo Edi. Dulu yang marah-marahin saya. Besok-besok ketemu anaknya Romo Edi, bisa jengkel loh. Anaknya Romo Edi itu bisa dianggap itu adalah bapaknya mirip sama anaknya. Nggak beda jauh. Itu kenapa? Karena dulu di masa lalu, kenangannya dia pernah terjadi bahwa Romo Edi marah-marahi orang tersebut. Nah, karena dia tahu juga Romo Edi punya anak, anaknya laki-laki, kemudian dia pakai kacamata, misalnya usianya segini dan sebagainya. Meskipun dia belum pernah ketemu sama sekali, tapi begitu lihat ciri-cirinya sama, bisa benci loh orang itu. Dulu bapaknya ini marahin saya, ini anaknya jangan-jangan memarahin saya juga. Nah itu tuh, kalau dalam ilmu psikologi dibilang ini udah traumatik dia, udah kena trauma dengan gambaran wajah yang seperti Romo Edi, karena di masa lalu dia marahi, ya. Nah itu kalau misalnya orang yang tidak bijaksana bisa mengamatinya begitu. Dari apa yang negatif yang pernah dia alami, dia malah meresponnya dengan yang negatif juga. Tapi orang yang bijaksana, dia dimarahi, kemudian dia melihat orang yang tidak menyenangkan, justru batinnya bisa tetap tenang. Karena dia punya pemahaman. Pemahaman apa? Pemahamannya variatif. Bisa pemahaman dhamma, bisa pemahaman hukum karma, bisa pemahaman sebab akibat, bisa pemahaman yang terkait dengan berkah, ada yang terkait dengan pemahaman bahaya daripada membenci, bahaya daripada iri hati, bahaya daripada cemburu, bahaya daripada balas dendam. Nah itu semua dhamma dan dia punya prinsip itu sehingga dia ketika muncul pikiran yang negatif tidak merespon dengan yang negatif. Justru sama seperti Pak Panji Putra Gozali, dia mengamati. Kadang-kadang dia muncul lama, dia amati, lenyap. Kadang-kadang dia muncul sebentar, dia amati, lenyap. Saya punya satu cerita kan. Dan menurut saya ini nggak akan terlupakan dan lucu banget menurut saya. Kemarin saya bantu di Bali untuk meditasi retreat selama 10 hari. Kalau yang yogi lokal itu biasa aja sebetulnya. Ya menurut saya ya sama lah seperti pada umumnya. Tapi kalau bule itu loh, bule itu mungkin karena tidak pernah meditasi sebelumnya dan karena memang baru pertama meditasi, itu dia bisa kelahi sama pikirannya sendiri loh. Sampai dia tulis pertanyaan kepada pembimbing, loh kok semakin saya amati pikiran saya kok semakin luar biasa binalnya. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang ini adalah ngantuk, kadang-kadang marah. Sampai dia bilang sendiri, saya justru sampai ngumpetin makanan di kamar saya karena nggak boleh makan malam hari. Sampai sebegitunya dia sampai marah dengan pikirannya sendiri. Sampai dia tulis pertanyaan begini, emang bener ya meditasi ini bukan untuk manusia. Tidak manusiawi soalnya nih aturannya. Kita harus capek, harus pegel, harus sebagainya. Nah bayangkan, itu dikarenakan dalam kesehariannya dia selalu menemukan objek yang menyenangkan. Wah dia pengen makan, dia senang. Kemudian dia capek sedikit, dia langsung bergerak. Dia pengen ke sana, dia langsung lakukan. Kemudian dia tidak suka dengan yang ini, dia bicarakan dengan temannya yang lain. Tapi ketika ikut retreat meditasi, pikirannya itu justru ditantang dengan objek yang sama, dengan objek yang berbeda dan kondisi yang berbeda, dia bisa nggak tuh bertahan? Tapi nyatanya kebanyakan bule-bule itu hari 1, 2, 3 aja mereka mau bertahan. Hari keempat mereka sudah tidak tahan. Ada yang di dalam masalah itu saking nggak tahannya kaki rangkul kanan, kaki rangkul kiri, kepalanya nunduk. Itu saking stresnya menghadapi pikiran sendiri. Karena memang mereka tidak punya pengertian sama seperti umat Buddha yang ada di Indonesia. Kalau beberapa umat Buddha di Indonesia yang sudah cukup banyak yang terpelajar, mereka lebih mengerti. Waduh, pikiran saya liar banget, gak bisa konsentrasi. Sabar, sabar. Meskipun mereka gak bisa konsentrasi, tapi mereka gak bergejolak. Tapi sabar, sabar. Tapi kalau bule,
Ketika mereka memang nggak punya pemahaman dhamma sama sekali, ketika menemukan kondisi yang tidak menyenangkan bagi dia, mereka sangat-sangat tidak bisa bertoleransi. Nah, itu adalah bentuk daripada pertanyaan yang sama seperti Pak Panji. Ketika pikiran buruknya muncul, dia nggak mau berlama-lama untuk diamati. Justru kalau bisa dituruti. Capek, malas, ngantuk, tidur. Bosan, lihat sana sini. Lapar, langsung makan. Kemudian tidak suka dengan orang lain, marah. Tidak suka pantatnya sakit, pindah posisi. Kemudian tidak suka, tidak masalah karena panas, pindah ke kamar tidur. Begitu mulu, sepanjang waktu. Tapi justru kalau diamati sebetulnya ada beberapa orang yang memang terampil. Ketika diamati pikiran buruk muncul, diamati, lama-lama kok lenyap. Diamati lagi, pikiran buruk muncul, lama-lama kok lenyap. Nah, orang yang bijaksana itu adalah kalau ibu bapak sekalian semuanya bisa belajar menerima sesuatu yang gak menyenangkan, sesuatu yang tidak nyaman, yang mungkin jauh berbeda dalam kehidupan sehari-hari yang sering ditemukan. Nah, saya pikir orang-orang yang dalam kehidupan sebagai umat Buddha di Indonesia itu jauh lebih besar sabarnya ya, dibandingkan orang-orang yang tidak belajar Buddhisme dan mereka sama sekali tidak pernah meditasi, itu sangat berbeda. Maka ketika ketemu pikiran buruk muncul, mereka nggak siap untuk mengamati. Justru mereka selalu lari. Maka Pak Panji kalau bisa seperti itu, keren. Bagus sekali. Itu adalah tanda Anda berkembang dalam praktek Dhamma, pembelajaran Dhamma. Baik itu dalam secara batin, moralitasnya, konsentrasinya, atau kebijaksanaannya. Karena nggak banyak orang lain yang bisa melakukan itu. Cukup sulit untuk bisa mengatasi pikiran yang negatif. Itu saking frustasinya ya, orang-orang luar itu, orang Eropa itu saking frustrasinya. Baru kali itu saya lihat ada bule pakai salon pas itu loh. Di kaki, di pundak. Saya kira saya kira bule itu nggak kenal salon pas, nggak kenal koyo ya. Tapi begitu sakit ya carinya salon pas juga ternyata. Oke, begitulah Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Barangkali terkait dengan hukum karma, sharing yang bisa saya bagikan, Anda semoga bisa mengerti, memahami. Sharing singkat, juga sharing terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Mau bertanya apa meditasi bisa membuat seorang bahagia, walaupun seseorang berada dalam tekanan lingkungan sosial, kemasyarakatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya bisa, sangat bisa. Meditasi kan internal pikirannya sendiri kan. Internal pikirannya sendiri. Itu nggak peduli apa yang ada di luar itu ya. Apakah pekerjaan, lingkungan sosial, kemasyarakatan, tekanan yang lain-lain. Itu nggak peduli. Dalam arti nggak peduli negatif atau baik. Kalau orang yang terlatih dalam meditasi, dia bisa adaptasi dengan segala kondisi. Makanya ada orang tertentu yang dia terlatih meditasi, kemudian dia terlatih dalam pikirannya, meskipun dia mendapatkan tidak nyaman secara lingkungan sosialnya, pekerjaannya sedang tidak baik-baik aja, kemasyarakatannya nggak baik-baik aja, tapi internal pikirannya dia bisa lebih relax, bisa lebih enjoy, dia bisa lebih benar-benar penuh kehati-hatian. Namun di sisi lainnya tetap dia berusaha, bukan dia malah melarikan diri. Kadang-kadang saya menemukan orang, kemarin saya ketemu satu di Surabaya, tapi nggak usah saling tebak-tebakan siapa orangnya, karena nggak ada di sini juga. Saya ketemu orang di Surabaya, sebenarnya kok saya lingkungan sosial saya kok toksik semua. Dia nggak terlalu tua lah, mungkin 35 atau 32. Saya toksik semua, lingkungan pekerjaan saya, lingkungan sosial saya negatif, rasanya saya nggak nyaman dengan mereka. Kalau kumpul sama mereka saya pengen cepat-cepat pulang. Nah, tapi ketika saya datang ke Dhamma-Dipa, ikut retreat meditasi, 2 hari kemarin, kok saya merasa nyaman, sampai saya punya pikiran saya pengen jadi atas jalan nih. Saya bilang, coba renungkan. Itu pemikiran lahirnya itu, memang atas kebijaksanaan atau pelarian tuh. Kalau kayak gitu ya bisa dipastikan bentuknya pelarian. Karena dia merasa nggak nyaman di lingkungan sana, di luar sana, justru dia hanya nyamannya di dalam lingkungan internal atas silani katanya. Padahal dia belum pernah merasakan juga. Saya bilang hati-hati. Kalau Anda cuma melihat tampak luarnya aja, nggak berkecimpung di dalamnya, mungkin saja lingkungan toksik di luar sana bisa Anda temukan juga. Di lingkungan, meskipun itu dalam kehidupan atas silani, yang toksik juga misalnya kadang-kadang.
Nah, kalau udah kayak gitu berarti di sana toksik, di sini di mana-mana toksik, berarti Anda yang pikirannya itu error. Itu gampang lihatnya. Sekarang Anda mau jadi atas hilani, mau jadi seorang pabajita, bukan atas dasar kebijaksanaan. Kalau atas dasar kebijaksanaan sama Nira, saya sudah berkembang nih batin saya nih. Saya pengen mendapatkan pelatihan yang lebih baik lagi, lebih maju lagi dan lebih intensif. Saya pengen jadi atas hilani atau jadi pabajita. Nah itu kebijaksanaan, tapi kalau Anda bilang, wah ini lingkungan saya toksik nih, lebih nyaman di PDA sana. Coba, mungkin seminggu aja Anda nyaman. 1 minggu berikutnya, mungkin sudah nggak nyaman karena pikiran Anda sendiri yang toksik. Lingkungan kita sendiri yang secara internalnya yang toksik. Maka meditasi itu mengatasi pikiran kita sendiri dan bisa membuat kita nyaman. Sekalipun yang ada di luar itu nggak berubah, tapi pikiran kita yang merespon itu yang berubah. Ya, tadinya kita kalau merespon A itu marah-marahnya luar biasa, tapi begitu kita melatih meditasi 2, 3, 4, 5 minggu, itu kita merasa meskipun fenomenanya sama yang A tadi, tapi kita responnya dengan tidak terlalu marah-marah. Justru dengan kelapangan dada. Oh iyalah mereka kayak gitu, memang mereka nggak paham. Oh iyalah mereka begitu memang karena mereka tidak sevisi. Nah, tapi juga nggak disarankan juga kalau Anda seperti itu Anda jadi superhero kan? Wah, pokoknya saya harus bertahan dalam kondisi ini. Itu juga nggak disarankan, itu mah terlalu bodoh namanya. Anda boleh tidak berkecimpung dengan mereka, tapi tidak membenci. Tapi kalau sampai Anda menarik diri, tidak mau bersosial dengan yang lain karena mereka terlalu toksik, itu harus diperhatikan. Mungkin saja solusi yang Anda pikirkan baik itu adalah berangkat daripada motif yang tidak positif. Motif yang bentuknya hanya pelarian. Yang bisa aja justru di tempat yang Anda pikirkan positif, itu juga ada ketoksikan yang sama. Bahkan nanti lebih parah. Jadi kayak anjing kan, anjing kudisan, di sini gatel, di sana gatel, disangkanya tempatnya yang nggak nyaman. Padahal dia sendiri yang punya koreng. Maka meditasi sangat membantu. Bagi Anda yang belum pernah meditasi, saya harus kasih spoilernya. Kasih intipan dikit bahwa meditasi sangat membantu bagi Anda untuk bisa mengatasi ketoksikan pikiran Anda sendiri. Sekalipun lingkungan di luar toksik, tidak nyaman bagi Anda, tapi Anda bisa bertahan. Karena Anda punya ketangguhan, kekuatan secara mental yang dibangun dari meditasi. Ibu Bapak, udah jam 8, saya pikir itu aja yang kita bisa sharingkan. Terima kasih semuanya atas partisipasi Anda sekalian. Semoga Anda bisa punya kebijaksanaan yang lebih untuk pemahaman terkait dengan hukum karma dan Anda bisa belajar lebih lanjut, bisa dimanifestasikan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih semuanya. Suki Terima Kontu. kasih Samanera. Ya. Demikianlah Ibu Bapak sedikit pesan-pesan dan tambahan pengetahuan dari Samanera tentang hukum karma terutamanya ya, bahwa semua itu harus terkondisi. Selanjutnya sepertinya kami akan minta Su Kasin untuk menambahkan sedikit suhu, mengingat waktu yang sudah agak Ya, terima kasih Ramani Bu Hili, yang kami muliakan Samanera Abhisarano yang malam ini membacakan serangkaian Parita Sutta maupun kata meditasi serta anusasana yang diuraikan tadi mengenai karma. Sebenarnya karma itu bukan suatu dosa atau takdir, tapi karma itu adalah suatu perbuatan kita. Jadi karma itu bisa karma baik dan bisa juga karma buruk. Tentu malam ini bagi saudara kita yang tertimpa kondisinya tidak sehat, saya jamin mereka adalah karma baik karena kita ini malam ini suatu mempunyai empati yang luar biasa bersama-sama untuk kesembuhan saudara-saudara kita. Tidaklah usah khawatir. Nanti kalau sudah sembuh baru meditasi. Karena kalau secara fisik kurang sehat, mereka jangankan mau meditasi atau soal karma, apapun dia jalani. Maka seringkali kepercayaan lain itu sering bisa sesuatu, tahu-tahu Buddhis, tahu-tahu kok ganti suatu kepercayaan lain. Karena
pelayanan mereka itu yang sangat luar biasa. Maka dalam ini, guys, tentu senantiasa harus melayani dengan baik. Masa lalu adalah sudah lewat. Masa yang akan datang belum tentu. Yang penting saat ini kita berbuat baik, 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 selalu baik. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe satabawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Jubatin. Nah, selanjutnya, Rama-Ramani, Ibu Bapak, dan Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali melakukan sebuah kebajikan dengan melimpahkan jasa-jasa yang sudah kita lakukan hari ini dengan membacakan Patidana. Mohon berkenan Samanera untuk memimpin pembacaan Patidana, Sam. Oke, mari semuanya kita kondisikan pikirannya untuk berbagi jasa kebaikan kepada semua makhluk yang turut hadir saat ini. Semoga mereka turut berbahagia. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, mereka punya kondisi untuk berbahagia. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananya nikata nime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo dirthame capya dirthawa anye majhata verino sata tirthanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwo gara sangsaranda bhava bhave nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dinna na punyanang anumodana hetunang sabe sata sada hontu awera sukhajiwino kema padanca papontu tesa sasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Samanera. Marilah Rama-Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kami tutup seluruh rangkaian hari ini dengan kembali bersama-sama bernama Kara. Arang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwadi swakato bhagavata dhammo dhammang namastam Supatipanno bhagavato sawakassaho sanghang namah. Mari kita kembali bersama-sama bersikap anjali, kita memberikan ucapan terima kasih kepada Samanera yang akan saya awali dengan Okata. Okasa Bante Samanera. Terima kasih. Samanera. Terima kasih semuanya. Terima kasih Samanera. Ya, Selamat say Junluk ya. malam.
Makasih Ya, semuanya. selamat malam. Selamat Sam. malam, Terima Sam. kasih. malam. Iya. Salam sehat, bahagia, Saya kembalikan ke tercapai. Romo Edi Ya, untuk pengumuman Romo, silakan. Ya. baik. Terima kasih. Selamat malam, Romo Ramani, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa Juli, pembacaan paripta dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Jayasilo. Ya, adapun Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama saudara yang sakit bisa menghubungi HP Wihara, bisa HP saya, dan juga ke HP Ramani Heli. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama ini, saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga cepat sembuh dan sehat kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Dan juga yang Satu.